Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu apa, Mbak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, manusia atau bukan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan malam hari ini saya ditemani dengan Mas Edi. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik, Mbak Fani. Alhamdulillah, Mbak Fani gimana? alamin. Baik juga, Mas. Teman-teman yang ada di rumah, jadi ini saya sudah berada di satu lokasi dan saya berada di halaman, ini sih lebih tepatnya perkarangan ya, Mas ya. Maksudnya ini saya berada di belakang masjid. Ada satu masjid di sebuah desa yang perkarangannya itu luas, Mas, gitu. Nah, kenapa saya mendatangi lokasi ini? Karena seperti biasa ada salah satu warga yang minta requestan, Mas, saya suruh penelusuran di tempat ini. Katanya di lokasi ini itu sering sekali terdengar seperti kayak ada suara hewan, Mas, gitu. Nah, hewan ini bukan babi ataupun hewan malam sejenisnya ya, Mas ya. Jadi yang terdengar di tempat ini itu ada suara sapi sama kambing, Mas. Nah, Di iya. sini, Mbak. Itu layaknya kayak sapi atau kambing yang mau dicuri malam hari kan berisik ya, Mas ya. Nah, itu suaranya seperti itu, Mas kameramen. Jadi warga itu menurut mereka nih nggak masuk akal. Jadi perkarangan seperti ini nggak ada hewan, nggak ada hewan peliharaan juga, tetapi bunyi seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan ini dari mana asal usul suara ini, Mas, gitu. Sedangkan di sini nggak ada orang yang memelihara binatang mereka di sini, Mas. Tapi suara itu selalu terdengar. Nah, warga bingung, menyuruh saya untuk ke sini dan seperti ada keramaian di sini, Mas. Seperti kayak ada pasar. Tapi kalau dilihat-lihat dengan mata secara normal, ini tempatnya sangat sepi sekali. Bahkan Iya, Mbak. Perasaan di sini sepi banget ya, Mbak. iya, bahkan di sini jarang banget ada orang yang mau ke sini karena ya memang nggak ada tujuan aja ke sini. Jadi kayak memang tempat ini itu jarang dilalui sama orang-orang gitu. Mungkin hanya milik kebun atau mereka mau ambil hasil panen gitu ya, Mas ya. Jadi tempatnya seperti ini, teman-teman. Bisa kalian lihat masih real perkebunan warga ya, Mas ya. Nah, ini masjidnya sekitar jarak dengan saya itu 50 meteran ya, Mas ya. Lebih 100 meter lah, kurang lebih 100 meter. Nah, ini posisi saya sudah jam 1:30 pagi ya, Mas ya. Karena perjalanan untuk ke sini tadi agak sedikit susah, teman-teman. Mobil kita tiba-tiba kempes, padahal tadi udah dicek, terus udah dipompa, buat jalan lagi kempes lagi ya, Mas ya. Iya, Mbak. Nah, mungkin karena kondisi jalannya yang kurang memadai, kurang bagus, membuat perjalanan jadi sedikit terhambat ya, teman-teman ya. Bentar, Mas. Ini jam 1:30 pagi, tapi ya udah jam 3:30 ya, Mas ya. Karena sangat cerah, teman-teman. Di sini agak dingin ya, Mas, nggak hujan. Bulan pun sangat besar sekali, Mas, di sini, Mas. Tuh, mungkin kalian lihat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Mbak? Ini, Mas. Apa, Mbak? Saya tadi seperti ada melihat orang berdiri di pohon ini, Mas. Di pohon ini, Mbak. Iya, di balik pohon ini, Mas. Maju, Mas kameraman. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa tadi yang berdiri di sini? Keluar. Siapa? Keluar. Saya tadi nggak salah lihat, teman-teman. Saya melihat ada seseorang yang berdiri di sini. Nggak ada apa-apa, Mbak. Biasa, Mas. Kalau baru pertama jalan memang seperti itu. Mas dengar? Ada suara kambing. Dengar suara sapi? Dengar, Mas? Oh iya, Mbak. Cek, Mas. Mas Heri, cek, Mas. Sini, Mas. Coba, Mas. Gimana, Mbak? Amit sewu, punten. Permisi.
Assalamualaikum. Punten, leluhurku, saya mau melakukan penelusuran di tempat ini. Saya merinding, Mas. Saya juga, Mbak. Mas, mas depan, Mas. Zoom. Maju, Mas, maju, Mas. Ada apa-apa, Mbak? Apa itu, Mas? Gimana, Mbak? Seperti dari depan ya, Mas, ya, suaranya ya, Mas, ya. Iya, Mbak. Tapi nggak ada apa-apa ya, Mas. Belum kelihatan apa-apa kok, Mbak. Di sini Astagfirullahaladzim. juga nggak ada, Mbak. Aduh. Atau ada kambing warga atau sapi warga yang memang apa ya, Mas, ya, cara gue ini ya, Mas, ucul lah ya, Mas, ya. Bigar ya, Mas, ya, teman-teman. Jadi udah menyatu dengan hutan gitu. Jadi biasa disebut dengan mungkin kambing hutan dan sapi hutan mungkin ya, Mas, ya. Ada yang lepas, kita berusaha berpikiran positif dulu ya, Mas, ya. Dan teman-teman yang ada di rumah, ini saya minta tolong ya, teman-teman ya, demi semangat kita, saya pribadi juga termasuknya, tolong kalau ada iklan jangan di skip ya, teman-teman, karena disitulah cara kami untuk lebih semangat berkarya lagi ya, Mas, ya. Betul, Mbak. Gitu. Jadi ini jujur saja, tolong kalau ada iklan memang benar-benar jangan di skip ya, teman-teman ya, karena itu sangat membantu bagi kami semua yang ada di sini gitu, teman-teman, biar kami lebih semangat lagi untuk penelusuran di tempat-tempat yang memang benar-benar banyak sekali cerita mistisnya ya, Mas, ya. Teman-teman, ini suara semakin jelas, tapi saya berpikir positif dulu karena saya takut memang ada beberapa peliharaan warga yang kabur ya, Mas, ya, dari kandang ya, Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Yaudah, Mbak, kita cari lagi, Mbak. Mas, ada suara, Mas. Iya, Mbak Fani. Duh, kita harus cari, Mas. Kita harus cari, Mas. Bener, Mas, apa kata warga? Ternyata teman-teman ada suara sapi sama kambing di tempat ini. Tapi kita nggak sampai saat ini nggak melihat ada binatang ya, Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, siapapun itu. Mungkin kalian para sosok yang menjelma menjadi binatang, tolong wujudkan wujud kalian. Siapa tahu ada yang menjelma, teman-teman. Bisa jadi seperti itu karena banyak juga sosok yang menjelma menjadi manusia ataupun hewan dan makhluk hidup lainnya, teman-teman. Keluar. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang menjawab, tapi malah sautan suara kambing dan sapi ya, Mas, kameramen ya. Betul, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mas, suara dari mana, Mas? Betul, Mbak. Lebih jelas. Ini lebih jelas lagi, Mas, suaranya, Mas. Tuh, Mbak. Makin jelas, Mbak, suaranya, Mbak. Cek, Mas, cek, Mas. Nggak ada apa, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu apa, Mbak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, manusia atau bukan, Mas? Astagfirullahaladzim. Arwah, Mas. Arwah, Mas. Teman-teman, Hati-hati, Mbak. mukanya ya Allah serem banget. Di zoom, Mas. Di zoom, Mas. Ya Allah. Ini minta dibebaskan atau bagaimana ini? Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa, Mbak? Ini nggak lain. Ini nggak jauh dari azab kubur, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia diikat seperti binatang, teman-teman. Astagfirullah, mukanya, Mas. Ya Allah. Dia seakan-akan memakan rumput, teman-teman. Mbak, itu makan rumput kan, Mbak? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Hati-hati loh, Mbak. Ya Allah, Mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kasihan sekali. Kamu diikat seperti binatang. Kenapa bisa jadi seperti ini? Assalamualaikum. Kamu bisa mengerti bahasa saya? Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah. Ternyata dia seorang panitia kurban yang mengorupsi daging kurban yang seharusnya dibagikan sama warga, teman-teman. Jadi dia itu mengakali timbangannya, Mas. Seharusnya yang dibagikan ke warga itu 2 kilo. Iya.
yang dibagikan ke warga itu 2 kilo, tapi yang ditimbang sama si panitia kurban ini nih itu cuma 1 kilo Mas. Jadi timbangannya tuh dikasih pemberat. Apa pemberatnya? Astagfirullahaladzim. Berarti dia korupsi, Mbak. Iya. Tulang Mas. Jadi tulang apa yang dari daging kurban itu kan ada tulang yang nggak mungkin dikasih ke warga kan? Iya, Kan tulangnya berat. Nah itu menjadi pemberat timbangan yang harusnya 2 kilo jadi sekilo. Astagfirullahaladzim Mas. Dia seakan-akan seperti kambing dan sapi yang memakan rumput dan ini ada tali diikatkan ke pohon. Ini lain gak lain ini adalah salah satu azab Mas. Jadi mengorupsi jatah yang diberikan yang harusnya diberikan ke warga tapi malah dikorupsi sama dia. Dan dagingnya kamu kemanakan? Astagfirullahaladzim Mas. Dimakan sendiri sampai dia itu bahasanya tuh overdosis lah gitu teman-teman. Gitu dimakan sendiri sampai kekenyangan, nah sampai menimbulkan kematian gitu teman-teman. Punten kalau saya boleh tahu ini kejadian Mas boleh dideketin nggak apa-apa Mas? Kejadian sudah beberapa lama. Astagfirullahaladzim Mas. Idul Adha kemarin. Masya Allah, baru kemarin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau untuk membantu kamu, saya nggak bisa. Karena ini sudah azab dari Tuhan untuk kamu. Ini balasan karena kamu sudah mengkorupsi daging yang harusnya diberikan ke warga, tapi malah kamu makan sendiri. Ini memang sudah peraturan yang harusnya kamu tanggung jawab, saya nggak bisa. Tapi kalau untuk melepaskan tali yang ada di leher kamu, saya bisa. Ini sudah menjadi tanggung jawab kamu harus mempertanggungjawabkannya. Berarti benar, akhir-akhir ini banyak warga yang mendengar suara kambing secara misterius, suara sapi misterius itu dari kamu. Semata-mata kamu hanya ingin minta dibantu. Kalau kamu minta bantuan ke warga pun mereka nggak akan bantu. Soalnya kamu punya tugas sebagai panitia untuk membantu meringankan pembagian daging kurban. Malah kamu ambil dagingnya, kamu korupsi sendiri. Ini balasan untuk kamu. Mukanya ya Mas ya, seperti kulit kambing dan tai sapi ya Mas ya. Iya Mbak, serem banget itu Mbak. Iya, mukanya kayak telepong sapi Mas. Ini karena azab teman-teman. Ini seperti hewan binatang. Ini kalau jalan sudah persis Mas kameramen. Astagfirullahaladzim. Ini kita paling hanya bisa bantu mendoakan aja teman-teman. Kalau untuk membuat dia mungkin menjadi arwah seutuhnya yang seperti orang-orang biasa, ini saya tidak bisa karena ini sudah termasuk azab ya Mas ya. Gitu. Mas kameramen, gini aja ya Mas ya. Kita bantu untuk nanti bacakan dia Yasin ya Mas ya. Ini kita tutup dulu, jangan kita usir, biar dia di sini aja karena dia ini tuh jadi kayak menguasai perkarangan di belakang masjid gitu Mas. Karena dia kan melakukan panitia, kegiatan panitia itu kan di masjid. Nah, jadi dia itu menguasai perkarangan di belakang masjid. Jadi kita nggak usah usir dia, kita bantu bacain dia Yasin aja supaya lebih tenang. Ini nanti Mas kameramen tutup aja ke mobil, ambil di tas saya ada buku Yasin. Kan ada buku Yasin 4, ambil 2, saya 1 kamu 1 ya. Kalau di sini nggak ada sinyal, biasanya saya baca Yasin lewat HP juga bisa ya Mas ya. Nanti ambil aja ke mobil gitu Mas. Karena untuk meringankan beban yang dia alami gitu Mas kameramen gitu. Mas. Kenapa Bapak nih? Astagfirullah. Maaf Bapak nih. Aduh. Mas, ini energi sangat kuat sekali. Bahkan saya nggak bisa menahan energi ini. Jadi saya merasa kayak ini pusing banget kepala saya Mas kameramen. Jadi ini solusi terbaik. Memang kita harus bacakan dia Yasin aja. Nih, dia merintih kesakitan teman-teman. Nangis karena menerima azab yang seperti ini.
minta tolong juga. Kalian dengar teman-teman? Nih, suara mbek, kambing selalu sapi sama kambing selalu keluar dari mulutnya karena yang dia korupsi memang daging kambing dengan daging sapi, teman-teman gitu. Astagfirullahaladzim. Mas kameramen, nanti kamu sendiri ke mobil, berani kan? Berani kok, Mbak. Soalnya saya mau menungguin dia di sini gitu. Teman-teman yang ada di rumah, pesan dari saya ya teman-teman, ini hanya pesan, terserah. Ini semua kembali ke diri kalian masing-masing, dipakai ya situ, enggak ya situ ya Mas ya. Betul, Jadi Mbak. menurut saya jangan pernah mengambil hak yang menjadi milik orang lain gitu Mas. Karena endingnya itu nanti bakalan enggak bagus ya Mas ya. Karena sesuatu yang awalnya itu enggak bagus pasti akhirnya juga enggak bagus ya Mas ya. Jadi kata-kata hari ini enggak boleh ngambil sesuatu yang menjadi milik orang lain gitu teman-teman, karena semua sudah ada ukurannya, semua sudah ada porsinya, pasti kita bakal nerima yang udah sesuai dengan porsi diri kita sendiri ya Mas ya. Oke teman-teman, jadi Mas kameramen nanti ke mobil, saya akan tunggu di sini ya teman-teman. Untuk kelanjutannya insya Allah next time kalau ada kesempatan kita bisa bertemu lagi ya teman-teman. Ini saya tutup dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fani dan Mas kameramen pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Mas kameramen ya. Iya, Mbak, saya pergi dulu ya, Mbak. Iya, hati-hati Mas.